kita ini dari 5.000, 8.000. Iya, 5.000, 8.000, betapa capeknya itu tim. Tetapi terakhirnya kita hanya bilang terima kasih untuk kalian. Karena apa? Tidak sampai 100%. Pemerintah daerah ingat, yang tidak kena pajak itu berhasil. Jadi kamu yang di inspektorat jangan sembarang, ini lampurannya. Hei, kamu yang di keuangan jangan ngomong sembarang, gitu. Hei, kamu yang di ternyata setelah kami cek itu kok tidak sesuai. Walaupun saya juga sudah memastikan apa yang ada di sisi pajak yang ada di sisi itu benar, ya saya tidak. Tetapi ketidaksesuaian itu ada indikasi bahwa yang menjadi temuan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Samad itu yang menjadi indikasi bahwa kok ini nggak benar pajaknya. Untuk itu kami harapkan kita komunikasi, kita diskusi. Nanti ada sesi konseling, kita apa perekamannya yang salah, ya kan? Apa memang pajaknya yang belum disetor, sudah benar kan pajaknya disetor, permasalahannya bagaimana? Di forum ini nanti bahwa tahun 2024 ini kami BDP melakukan reformasi perpajakan. Jadi nanti di pertengahan tahun 2024 ini kami meluncurkan sistem administrasi yang baru. Sistem itu akan terintegrasi data-data termasuk data kependudukan, data perbankan, data perizinan itu akan terintegrasi, ya, sehingga kami akan mudah meneliti kebenaran pembayaran perpajakan baik itu oleh orang pribadi, badan ataupun bendahara. Saya ketemu kurang lebih, ternyata Pak Kades mereka itu bukan karena tidak mau, tapi berangkat dari tidak paham. Ini harusnya tidak kena pajak, tapi kok oleh inspektorat dikenakan pajak. Itu kan yang kedua. Gimana mau stok pajaknya tepat waktu, Pak Kakan? Kami tidak gaji bayar 6 bulan, bahkan 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Iya toh? Iya, betul. Itu poinnya. 2 poin perempuan. Saya bilang, kalau PPN-nya sudah kenakan, maka pajak kemudian nomor bantuannya nggak boleh. Karena PPN sama pajak daerah itu sama kedudukannya, kecuali PPH beda. Karena nanti perlu sampaikan kenapa beda. Itu berkaitan dengan penghasilan, mendapatkan sesuatu makanya bayar PPH. Tapi kalau PPN beda. Nah, yang ketiga, realisasi belanja yang belum didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Ini yang ngeri sedang. Ini ngeri sedang. Saya juga di ruangan ini, bukan untuk takut-takutin. Saya baru minggu lalu dari jam 8 sampai jam 3 sore jadi saksi atas satu desa. Saya nggak mau ngomong desa di negara tetangga, desa di mana ibarat. Omong bukti yang tidak lengkap, saya tidak didukung. Kenapa? BEP yang tanda tangan namanya ada. Tanda tangannya apa? Ada, tidak sah. Karena duitnya nggak sampai 2 orang. Dia omongnya apa? Pajak adalah kontribusi wajib. Kita ambil dari sini. Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Jadi
Pak Kakak tadi ngomong, tadinya NPWP itu atas nama bendahara dengan ketentuan baru atas nama instansi. Nanti pemulihan sampaikan instansi itu pemerintah desa masuk nggak sih? Nah, ini ada nih. Instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa. Jadi desa termasuk pemerintah, instansi pemerintah. Nah, yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. Sumbernya desa itu apa? APBD. Kalau pemerintah daerah APBD, kalau pusat APBN, gitu ya. Nanti kan Bapak Ibu semua merupakan pengelola keuangan pemerintah. Jadi uang pajak yang kita sebentar nanti kita ngomong bapak-bapak ada sih bayar khusus yang ke negara, BPN dan BPH itu oleh pemerintah pusat alokasikan kembali ke pemerintah daerah dalam bentuk dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dana desa bagi hasil pajak dan bukan pajak, serahkan ke pemerintah daerah. Nah, instansi pemerintah termasuk desa dapat menunjuk sub unit organisasi dalam melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban pemerintah perpajakan tertentu untuk dan atas nama pemotong atau pemungut pajak, termasuk dalam pembuatan dan penyertaan bukti pemotongan atau pemungutan pajak. Nah, instansi pemerintah itu adalah pemotong atau pemungut pajak, itu ya. Tugasnya adalah ada 3. Yang pertama, yang jelas membuat bukti potong. Sebelum buat bukti potong, pastinya harus tahu pajaknya dulu. Dihitung dulu Pak, pajaknya baru dibuat bukti potongnya. Itu ya. Yang kedua, setelah dihitung, dipotong, terus disetorkan, dibayarkan pajaknya. Yang terakhir setelah dibayarkan dilaporkan. Itu 3. Jadi Bapak-bapak kades dalam bagi hasil pajak retribusi ambil 30% untuk optimalisasi. Tadinya hanya 10. Perubahan mendasarnya di sini. Tadinya hanya 10%. Sekarang kita naikkan ke 30%. Format NPWP baru sejak kapan? Nah, bukan NPWP baru yang mulai 2020 itu bukan ya? Bukan. Ini NPWP baru telah diganti dengan NIK. Mulai kapan? Berlaku sepenuhnya mulai 1 Juli 2024. Sementara ini masih pakai yang lama. Nanti tinggal menambah angka 0 di depannya. Kenapa menambah 0? Karena ya biar jadi 16 sama kayak ini. Itu tujuannya. Biar tidak dirubah lagi angkanya. Itu. Kalau pribadi dari ini, kalau NPWP desa atau badan ditambah angka 0 di depannya. Yang pertama PPh pasal 21 untuk apa? Oke, gaji, honor dan lain-lain atau pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dibayarkan oleh orang pribadi. Yang kedua, PPh pasal 22. PPh pasal 22 itu untuk beli barang. Yang dihafalkan yang ini aja Pak, yang tebal aja. 21 orang pribadi gaji honor, 22 belanja barang pembelian barang, 23 sewa dan jasa. Sewanya selain tanah bangunan. Sewa apa saja selain tanah bangunan? 23. Kemudian PPh pasal 4 ayat 2. Nah, ini kalau di desa biasanya jarang karena mungkin yang ada cuma sewa tanah bangunan, misal ada kegiatan tertentu kita sewa gedung, nah itu masuk PPh pasal 4 ayat 2. Terus konstruksi, nah di desa ini jarang juga konstruksi. Dan pajak transaksi pada UMKM omset tertentu.
Nah, yang terakhir ini PPN. Ini PPN yang paling besar, 11% ya sekarang. Nah, PPN ini sepaket sama 3 ini. Sepaket sama PPN 22, 23, 4 ayat 2. Jika belanjanya di atas berapa? 2 juta. Kalau dulu 1 juta, mulai 2020 PMK 231 berubah menjadi 2 juta. Jadi kalau Bapak Ibu belanja masih di bawah 2 juta, dia nggak ada PPN-nya. Bagi kami di desa, ada yang 5 juta, ada yang 30, bahkan ada yang sampai 90. Kita membayangkan kita bentuk tim dan saya pernah simulasi di antar teman-teman kepala desa. Apakah teman-teman yang tagihan pajak 5 juta sampai untuk harus mencari ini seluruh subjek-subjek pajak ini yang biasanya itu hanya 5 juta atau 10 juta? Saya dapat curhatan katanya capek juga. Ya, 5 juta 10 juta capek katanya. Saya bentuk tim, kami harus mendapat 40-60. Ya, mendapat 40-60 karena tagihan pajak saya 81 juta kata Pak Gubernur. 40-80. Betapa bayangkan 5-10 juta itu capek, apalagi untuk mendapatkan 40-50. Tetapi saya tetap harus diperhadapkan dengan regulasi di bawah 100 juta. Iya, di bawah 100 juta. Apakah tidak memungkinkan regulasi ini, tapi kembali di awal, apalah daya kalau ini sudah ditetapkan, tidak berdasarkan dia punya, kalau istilah bisnisnya tidak berdasarkan omset kah atau bagaimana? Iya, karena mengumpul 40-60 juta ini dari 5.000 8.000. Iya, 5.000 8.000, betapa capeknya itu tim. Tetapi terakhirnya kita hanya bilang terima kasih untuk kalian. Karena apa? Tidak sampai 100%. Kita akan rumuskan. Oh, Pak Bupati, teman-teman di desa itu instrumen ini. Maka pulang dari sini setelah tanggal 20 kita akan undang beliau. Beliau akan pengaturannya, pemerintah daerah ingat yang tidak kena pajak itu sengaja. Jadi kamu yang di inspektorat jangan sembarang, ini loh aturannya. Kamu yang di keuangan jangan ngomong sembarang, ini loh aturannya. Kamu yang di bikin pembinaan yang benar, ini loh aturannya. Setelah itu kita putuskan, Pak Bupati diberikan rekomendasi kiri keseluruhan, semua. Pak Staf ahli Menteri Keuangan waktu berkunjung ke Labuan Bajo pada awal Februari kemarin itu juga konsen atas pajak atas dana desa dan berpikir bagaimana supaya sederhana ketika dana desa itu turun 1 miliar berarti pajaknya sekian, ada supaya gampang gitu, tapi itu masih dalam pembahasan dan kita harus merubah banyak sekali peraturan untuk itu. Tetapi sekarang yang berlaku adalah yang disampaikan pada hari ini. Jadi belanja kita apa dibuka di aplikasi kalkulator pajak tadi, ya, pajaknya apa, tarifnya berapa, tolong itu Bapak hitung, Dan apabila ada kesulitan, kami siap untuk membantu Bapak dengan layanan kepada, bukan ke Pulau Padar ya, ke Padar itu konsultasi edukasi pajak secara daring di nomor WA 0852 80 924 924. Itu Pak Ayu ya.